persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Puji Tuhan, saudaraku Kristus, kita bisa hadir bersama. Saya percaya dalam minggu ini kita akan belajar lagi satu tema, saudaraku. Ya, saya ingin ajak kita untuk bagaimana biarlah langit di atas kepala kita, sorga di atas kepala kita ini terbuka. Dan biarlah sorga terus menurunkan hujannya. Saudara, ya, ini yang kita akan bahas. Biarlah ini akan memberkati kita semua. Mari saya juga berdoa dan berharap saudara yang hadir di menara doa ini, mungkin saudara terbaring sakit, imannya bisa dikuatkan, saudara bisa lebih tenang, bisa lebih damai, kegelisahan hilang, dan Tuhan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Amin. Ya, saudaraku juga yang merasa hari-hari ini kosong, kering, saya percaya pelayanan menara doa ini sudah banyak memberkati banyak orang. Dan saudara akan diberkati. Percaya saudara tidak sendiri. Ya, ada Tuhan menyertai dan kami siap untuk melayani saudara. Tulis pokok-pokok doa di live chat. Kalau saudara diberkati dengan pelayanan menara doa ini, saudara bisa share kepada teman-teman yang lain. Supaya semua bisa diberkati juga dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini Tuhan, kami boleh hadir di menara doa. Kami mohon Bapa, beri kami hati untuk bisa memuji dan menyembah-Mu. Berikan kami hati untuk bisa ya Tuhan berdoa, memuji, menyembah-Mu. Hati yang paham apa yang sedang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kami. Bicara buat kami Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu yang akan melayani Tuhan menara doa ini. Terima kasih, kami rindu. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan kami akan melihat jalan-jalan Tuhan bagi hidup kami. Ya Tuhan terbuka. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau
kebenaran yang telah menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kembali katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu
ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami mau menyembah-Mu. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi tiap kami. Ya Tuhanku, ya Yesusku. Oh ya laba. Ku sembah-Mu. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau lihat
Raja segala Raja segala raja yang kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus. Sekali lagi bersama katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan atas Indonesia, Yesus Raja, Raja segala raja dan kami tinggikan dan kami agungkan namamu Yesus di atas segalanya. Tuhan, ini doa tiap kami. Biarlah Tuhan pintu surga terbuka atas bangsa kami Indonesia. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga terjadi ya Tuhan satu pertobatan penuaian jiwa. Indonesia diselamatkan, Indonesia diubahkan. Aku berdoa, curahkan hujan-Mu ya Tuhan, hujan pertobatan, hujan berkat-Mu ya Tuhan atas bangsa kami Indonesia, sehingga bumi Indonesia bisa mengeluarkan buah Tuhan, dan Indonesia berbuah. Indonesia berbuah bagi kemuliaan-Mu, menjadi berkat ya Tuhan buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami berdoa, setiap rumah-rumah biarlah pintu surga atas keluarga-keluarga terbuka, sehingga ya Tuhan hujan berkat-Mu turun ya Tuhan, hujan berkat-Mu turun Tuhan, sehingga bumi ya Tuhan dalam keluarga kami menghasilkan buahnya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan anak-anak-Mu yang terbaring sakit, terpapar virus corona, ya Tuhan, yang sakit karena kanker, tumor ya Tuhan, ya Tuhan, jenis apapun sakit penyakit mereka, aku berdoa ya Bapa, biarlah Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, terima kesembuhannya saudaraku. Terima kasih Tuhan. Angkat setiap penderitaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan anak-Mu ya Tuhan yang sedih, yang susah, yang mengalami ya Tuhan gangguan mental, stres, depresi, mengalami kesulitan untuk tidur. Tuhan, bawa mereka dekat dengan Engkau, karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadamu lah keselamatan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, sehingga kami bisa melihat surga di atas kepala kami terbuka, sehingga kehidupan kami, bumi di dalam kehidupan kami, tanah yang kami ya Tuhan injak selalu menghasilkan buah-buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Bapa, turunkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam bisnis usaha pekerjaan mereka. Turunkan berkat-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan yang terus mengalir ya Tuhan, membuat mereka berhasil ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami percaya mujizat masih ada. Anak-anak-Mu yang dalam ya Tuhan, keadaan yang mustahil ya Tuhan, keadaan ya Tuhan yang udah kepentok. Aku berdoa ya Bapak, biarlah Engkau Allah yang sanggup melakukan terobosan. Biarlah Tuhan Kau buat terobosan, mujizat buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa, selamatkan orang-orang yang kami kasih. Selamatkan kota kami, selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa-bangsa ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pakai setiap kami ya Tuhan. Terus berdoa syafaat untuk keselamatan orang-orang yang kami kasih, kota kami dan bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau Yesus. Kami perlukan Engkau Yesus. Mari. Kami perlukan
kami butuh Engkau Tuhan. Semua anak-anak-Mu perlu Tuhan. Oleh karena itu kami mau dekat dengan Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap hati kami. Beri kami tetap, ya Tuhan, berpegang pada pengakuan iman kami, pengharapan kami. Bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, aku berdoa. Tolong ya Tuhan, Tuhan anak-Mu ya Tuhan. Yang dalam kebutuhan, dalam kesusahan. Ya Tuhan, dalam penderitaan, kesedihan. Dengar doa mereka Bapa. Ingat mereka Tuhan. Ingat ini anak-Mu Bapa. Ini anak-Mu. Selamatkan Tuhan. Luputkan. Lindungi Tuhan. Pelihara anak-Mu ini Bapa. Terima kasih. Tolong Tuhan, tolong. Bicara ya Tuhan. Bicara buat setiap anak-anak-Mu ini. Dengan bahasa-Mu ya Tuhan. Dengan bahasa-Mu. Yang biasa Kau bicara kepada kami. Urapi ya Tuhan hamba-Mu. Kami mau katakan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Terima kasih. Turunkan berkat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan ya satu judul ya khotbah saya mengenai yaitu bagaimana hidup dalam berkat rohani ya. Dan berkat jasmani ini kita butuh saudara, berkat rohani dan berkat jasmani ini satu keseimbangan ya. Ya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 18 di sini dikatakan saudaraku, lalu ia maksudnya nih Elia ya. Elia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudaraku Yesus Kristus, istilah langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama pada waktu Elia berdoa, memang benar-benar langit tuh menurunkan hujan. Emang hujan turun dari langit saudaraku. Setelah 3,5 tahun saudara Israel mengalami kekeringan dan kelaparan hebat. Dampak daripada hujan yang memang benar-benar turun. Di situ dikatakan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tapi kita mau apa relevansinya dengan kehidupan kita? Ya kan saat ini. Apa istilah rohaninya? Apa pengertian yang kita dapat dari hal ini? Ini kehidupan yang sangat penting dalam hidup kita. Langit bicara sorga sebenarnya saudaraku. Ya kan? Langit itu bicara tentang di mana Bapa kita, Tuhan kita ada bersemayam di sana. Maka dalam doa Bapa kami selalu kata, Bapa kami yang ada di surga. Ini bicara tentang apa? Kita menyebut dan memanggil Allah sebagai Bapa yang ada ya kan di atas sorga sana, yang lebih tinggi melampaui apapun, dialah yang tertinggi. Ya saudara, dialah yang paling berkuasa. Saudaraku, nah dari Bapa itu menurunkan berkat dalam betul. Langit menurunkan, sorga menurunkan hujannya, ya kan, dan bumi mengeluarkan buahnya. Artinya ini apa? Saya tulis saudara dapat pengertian begini, ya. Ini sebuah gambaran kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Ya, agar kita semua hidup dalam apa? Berkat rohani. Ya, kalau surga itu terbuka dan mencurahkan hujannya, ini bicara tentang apa? Berkat rohani di mana kita akan memiliki apa? Karakter Kristus. Ya, berkat jasmani bicara tentang apa? Kenyang dan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Katakan amin. Nah, saya ingin saudaraku Yesus Kristus selalu doa saya. Selalu yang namanya pengajaran-pengajaran firman yang saya bagikan semuanya mengarah kepada berkat rohani dan berkat jasmani. Dua hal ini yang kita sangat butuhkan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Kita butuh berkat rohani. Bicara tentang apa ini berkat rohani? Berkat rohani kita butuh yang namanya Tuhan. Berkat rohani itu bicara Tuhan Yesus sendiri. Dalam rupa apa di sini sekarang? Roh Kudus. Berkat rohani itu apa sih? Firman Tuhan, saudara Kristus yang datang. Nah, itu namanya berkat. Berkat jasmani itu apa sih? Ini bicara tentang segala sesuatu yang kita butuhkan
supaya kita bisa menjalani hidup di bumi ini. Makanya kita perlu yang namanya langit menurunkan hujan. Hujan ini dalam bentuk apa? Bicara tentang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, hujan roh. Ya kan, bicara dengan firman yang datang dari atas. Saudara, ya kan, yang tidak akan pernah kembali kepada Allah sia-sia. Dua hal ini saudaraku, bicara berkat sorga, ini bicara tentang Roh Kudus dan firman Allah. Katakan amin. Nah, di mana langit menurunkan hujan, maka dampaknya kalau bumi menerima hal itu, maka bumi akan mengeluarkan apa? Buahnya. Hidup kita akan berbuah. Namanya berkat jasmani. Saudaraku, ada buah. Saudara, buahnya apa? Bisa kesehatan, kesegaran, jiwa yang segar. Itu namanya buah. Bumi yang mengeluarkan buah. Kita punya badan yang sehat, punya stamina, punya semangat, punya vitalitas hidup. Bukan cuma sekedar hidup, tetapi benar-benar ada semangat hidup, saudaraku. Ya kan ada beda ya saudara. Kalau yang saudara sekarang hadir, mungkin kita yang bisa bekerja segala macam. Ini hidup dengan vitalitas. Dan ada orang yang hidup. Di mana di ICU pun orang itu masih hidup. Tetapi tanpa mesin, orang itu tidak bisa hidup. Nah, saudara yang Tuhan mau hari ini adalah, saudara kita bisa dapat berkat jasmani. Bicara tentang apa? Jasmani kita sehat. Kita bisa hidup dengan apa? Vitalitas, dengan semangat. Katakan amin saudara. Dan berkat jasmani bicara apa? Segala berkat yang kita butuhkan berupa apa? Orang-orang, keuangan, saudara, apapun yang kita butuhkan untuk kita bisa menjalankan yang namanya kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara mau hidup dengan berkat rohani dan jasmani? Saudara mau katakan amin. Saya ingin bagikan 3 gaya hidup yang harus kita bangun dalam hidup kita. Saudaraku, ini hari ini. Yang pertama adalah gaya hidup berdoa, memuji, menyembah. Ini harus bisa dijadikan satu kebiasaan dan menjadi terbiasa. Dengan berdoa, memuji, menyembah setiap hari. Pagi-pagi pastikan saudara ini menjadi habit saudara. Ya kan? Setiap hari saudara buat doa, pujian, penyembahan. Ya kan? Berdoa. Saudara, doa-doa saudara bisa naikkan permohonan. Apa yang ada dalam isi hati saudara bisa naikkan. Saudara, nyanyian pujian dinaikkan. Ucapan syukur dinaikkan. Penyembahan. Saudara lakukan ini semuanya. Katakan amin saudaraku. Jadi yang pertama, kita harus memiliki gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah. Yakobus 5 ayat 18 yang tadi kita baca adalah bahwa saat Elia berdoa, maka langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi langit menurunkan hujan merupakan gambar dari apa? Gambaran dari apa? Berkat rohani. Di mana karakter kita ya mengalami perubahan yang disebabkan oleh siapa? Roh Kudus dan firman-Nya yang masuk, yang kita terima di dalam tanah hati kita. Saudara sini, katakan amin saudara. Itu yang bicara tentang kita minta. Tadi waktu kita doa, kita muji nyembah, saudara rasakan gak hadirat Allah? Yaitu ada langit terbuka dan hujan itu turun. Kita rasakan Roh Kudus memenuhi hati kita, menyegarkan roh kita dan jiwa kita. Dan sekarang firman Tuhan datang, benih firman masuk dalam diri kita. Nah, berkat rohani bicara tentang ketika Roh Kudus dan firman diizinkan untuk mengoreksi, memperbaharui, menyegarkan daripada hati kita, pikiran kita, maka karakter kita akan berubah. Saudaraku, ya karakter kita berubah, ya kan dalam hidup kita. Yang keduanya apa artinya buah? Bumi mengeluarkan buah, ini artinya apa saudaraku? Gambaran dari apa saudara? Berkat jasmani yang merupakan dampak langsung dari apa? Perubahan apa? Saya tulis perubahan paradigma dan para karakter kita, ya, sehingga kita kenyang dan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Katakan amin. Ketika saudara saya merespon daripada Roh Kudus, urapi aku Tuhan. Roh Kudus, urapi aku. Penuhi aku Roh Kudus. Dan saudara mau menerima, mendengarkan, menangkap firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Paradigma saudara berubah, karakter saudara berubah, cara hidup saudara berubah,
dampaknya adalah saudara akan kenyang dan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ini yang namanya bekerja semani. Saya kasih contoh. Contoh, bumi mengeluarkan buahnya sebagai hasil daripada langit menurunkan hujan. Sederhana sekali ini dalam kehidupan sehari-hari. Enggak muluk-muluk. Dua hal, saudaraku. Ketika Rasul Paulus menulis, ya kan, supaya kamu diperbaharui oleh, ya kan, perbaharui roh dan pikiranmu, ya kan, supaya kamu bisa mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama. Untuk bisa menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, dia kasih saudaraku satu rincian apa yang harus dibuat. Ketika saudara dan saya menerima firman ini dan mengambil keputusan, biar firman ini mengubah saya. Aku mau kata ya sama firman ini. Maka hidup kita saudara akan kenyang dan tidak kekurangan yang baik. Contohnya di mana? Efesus 4 ayat 28. Ini dia saudaraku. Ini kehidupan yang diubahkan. Saudara, kehidupan yang ditransformasi. Saudara, karena turunnya hujan dari langit dan bumi menghasilkan buahnya. Saudara saya bisa berbuah, bermanfaat, berguna. Lihat, kita baca. Efesus 4 ayat 28, baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat apa? Membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saya lihat sini. Ya. Pada waktu kita menjadi manusia lama, kehidupan yang dimana langit tidak pernah menurunkan hujan, kering di bumi ini, tidak ada buah, hidup yang tidak berbuah, tidak berguna, sudah kering. Apa yang kita buat? Kita suka mencuri. Mencuri itu mengambil apa yang bukan hak kita, milik orang kita mau ambil, apapun itu. Tidak terbatas soal uang, kadang-kadang hak orang dan lain sebagainya. Saudara, setelah langit terbuka menurunkan hujan, Roh Kudus, firman Tuhan ini datang. Saudara berkata, ya Roh Kudus, beri saya kemampuan untuk tidak mencuri lagi. Saya terima perkataan ini, ya kan? Saya tidak akan mau mencuri lagi Tuhan. Ya kan? Saya pernah mencuri dan aku tidak mencuri lagi. Bagaimana caranya? Enggak cuma sekedar tidak mencuri, tetapi saya akan bekerja keras. Saya akan melakukan pekerjaan yang baik. Apa tujuan saya bekerja keras, tujuan baik? Bukan cuma untuk diri saya, tetapi supaya saya bisa apa? Membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Katakan amin. Itu namanya perubahan hidup. Pertobatan. Jadi gini saudaraku. Kita diselamatkan karena iman. Katakan, bukan karena perbuatan baik. Tapi iman harus disertai dengan apa saudara? Pertobatan. Pertobatan, bukan perbuatan baik. Katakan amin saudara. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik, bukan dengan baik. Bukan perbuatan kita. Saudara, jadi antara harus ada keselamatan. Bagaimana memelihara keselamatan? Saudara, dengan apa? Pertobatan yang selalu. Pertobatan itu apa sih? Metanoia. Apa metanoia? Perubahan pikiran. Perubahan paradigma. Apa yang selama ini kita yakini benar. Ketika Roh Kudus koreksi, langit menurunkan hujannya. Ketika firman Tuhan yang datang dari surga, yang keluar dari mulut hamba Tuhan, saudara baca Alkitab, mengoreksi, kita berkata, ya aku akan berubah. Ini salah. Yang benar adalah firman Tuhan. Aku akan buat. Dulu kita berpikir bahwa kalau kita gak punya apa-apa, cari kerja juga susah, maling aja, curi aja. Kita pikir yang penting kita bisa survei, kalau gak maling gimana? Tapi setelah kita dapat firman, Roh Kudus bicara dengan hati nurani, jangan ambil apa yang hak kamu. Oke, kita berhenti lalu kita kerja. Sekarang kita kerja, Roh Kudus bilang, karena makin kita dekat sama Tuhan kan makin serupa dengan Tuhan. Tuhan itu apa? Murah hati. Katakan amin. Lemah lembut, rendah hati, murah hati. Itu 3 sifat Tuhan yang paling menonjol. Saudara, makanya diajarin, saudara. Kamu jangan mencuri lagi.
Ya, tapi kamu kerja keras, lakukan pekerjaan tangan dengan baik. Supaya kamu bukan cuma untuk bisa membiayai hidup kamu, tapi bisa menolong orang yang Ini soal kerja, ini soal tangan. Tapi sekarang diajar lagi ayat berikutnya saudara. Tentang apa saudara? Di sini tentang iman dan pertobatan. Pertobatan itu artinya apa? Terus berubah. Pikiran yang salah itu terus dikoreksi. Oleh apa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Izinkan hujan turun. Katakan amin. Jadi kalau karakter kita berubah, paradigma kita berubah, maka kita akan kenyang dan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Setuju? Katakan amin saudara. Saudara apapun bidang pekerjaan saudara. Mau jadi bisnismen, ASN, TNI Polri, pengusahakah, bahkan saudara sebagai hamba Tuhan sekalipun, saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Sebagai seorang artiskah atau penarikah, pelukiskah, tetap saudara, apapun bidang kita, kalau saudara tekuni firman Tuhan ini, izinkan Roh Kudus bekerja firman, saudara akan kenyang dan tidak kekurangan yang baik. Katakan amin. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 29 kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan apa? Kotor keluar dari mulutmu. Nah, ini berarti perkataan kotor. Perkataan kotor tuh itu semua yang bicara, bukan cuma perkataan yang cabul ya. Tapi perkataan negatif, perkataan jahat, fitnah. Saudara, perkataan-perkataan yang pokoknya itu dimasuk dalam kelompok perkataan kotor. Tetapi pakailah perkataan apa? Yang baik untuk membangun. Ganti perkataannya. Kita pikir perkataan ini membangun atau tidak. Itu kalau yang tidak membangun itu masuk kelompok perkataan kotor. Ya, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya apa? Saudara, tujuannya apa? Supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Yang mengerti katakan amin. Perkataan kita semua apapun. Supaya setiap orang mendapat kasih karunia. Apa sih kasih karunia? Mendapatkan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Jadi di sini ada apa? Pertobatan dan perubahan apa? Paradigma. Saudara yang ke-10. Jadi doa, pujian, penyembahan bisa menyebabkan apa? Langit menurunkan hujan. Dan bumi mengeluarkan buahnya. Ini arti rohaninya saudaraku. Katakan amin. Ya, pada prinsipnya adalah bagaimana kita hidup. Langit atau surga itu menurunkan hujannya. Apa sih hujan? Sekali lagi, Roh Kudus. Saudara tiap hari penuh Roh Kudus. Saudara saya penuhi firman setiap hari. Dan izinkan Roh Kudus dan firman mengubah kita. Setiap hari diperbarui. Tiap hari diperbarui. Katakan amin saudaraku. Sehingga apa yang terjadi? Tanpa kita sadari kita memiliki apa? Mengalami, menikmati apa? Berkat jasmani. Tidak kekurangan. Ya kan? Dengan sesuatu pun yang baik. Kita kenyang dan tidak kekurangan yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Yeskel 34 ayat 26 katakan. Aku akan menjadikan mereka. Dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Katakan amin. Hujan. Kalau berkat sudah tahu jalan berkat itu kemana saudara? Terus naik ke atas. Kalau jalannya kutuk apa? Turun ke bawah sampai ke maut. Kita lihat tuh para rasul, saudara, para rasul, saudaraku yang serius. Kehidupan mereka. Ketika langit menurunkan hujan pada hari Pentakosta, terjadi pencurahan Roh Kudus. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kata-kata mereka berubah. Saudaraku, perbuatan tangan mereka juga berubah. Mereka menjadi orang-orang yang murah hati membawa persembahan kaki para rasul. Alkitab katakan saudaraku. Saudara, berkat jasmani, bumi yang mereka pijak. Itu mengeluarkan apa? Buahnya. Kita melihat saudaraku bahwa kehidupan para rasul. Saudaraku, dalam tempo tidak terlalu lama seluruh kota Yerusalem itu mendengar nama Yesus diinjili. Katakan amin. Dan kehidupan para rasul bukannya turun ke bawah. Saudara, jemaat, mereka ngalami naik. Terus naik. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin. Saya berdoa.
saudara bisa hidup dalam berkat rohani dan juga berkat jasmani. Untuk bisa ini punya gaya hidupnya apa? Doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan. Biasakan doa. Biasakan memuji-muji. Mengucap syukur. Biasakan menyembah. Masuk hadirat Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Saya ingin memberitahukan kepada kita akan firman kebenaran ini bahwa kalau kita berdoa, maka surga akan menurunkan hujan bagi kita. Yaitu hujan berkat. Sehingga bumi tempat kita berpijak mengeluarkan apa? Buahnya. Katakan amin saudara. Katakan amin. Kata kuncinya ini. Kita sebagai orang Kristen, saya percaya. Ya, sebagai orang Kristen. Mungkin masa lalu kita adalah masa lalu yang mungkin itu ruwet banget. Tapi kalau kita izinkan langit terbuka dan menurunkan hujan. Lakukan step dengan step. Jalanin. Apa Roh Kudus bicara, apa firman bicara, terima itu. Saya yakin saudaraku yang Yesus. Maka bumi yang kita pijak itu akan menghasilkan buahnya. Yang percaya katakan amin. Saya dengar kesaksian saudaraku dari satu keluarga. Ketemu dengan kita, Pak, saya sebagai pengusaha habis semua. Yang ada utang, saya gak punya apa-apa lagi. Yang ada utang, kerjaan gak ada, rumah gak ada, semua gak ada. Yang ada utang dan aset-aset yang ada itu ya kan masih dalam jaminan bank. Tapi satu, saudara keluarga ini, ibu ini dan bapak ini. Satu, saudaraku, dia mau minta supaya langit menurunkan hujannya. Setiap hari masuk menara doa istrinya, saudara. Suaminya tetap berusaha untuk bagaimana bumi yang dipijak itu bisa menghasilkan buahnya. Istrinya menjaga supaya langit ini tetap terbuka. Suaminya memelihara apa yang sudah turun ini bisa dipelihara dan ditanam. Dengan cara yang ajaib saudara Yesus. Tuhan mengubah ya saudaraku kehidupannya. Dia mulai dari paradigma, karakter. Usahanya mulai sedikit saudaraku. Dia mulai dapat kepercayaan sampai akhirnya dia bisa lunasi semua utang. Dan dia bisa membiayai yang namanya saudara apa? Pekerjaan Tuhan. Selalu pembangunan orang gereja. Yang ada di gereja ini saudaraku. Ya kan? Dimana sekarang ibu ini sudah dipanggil Tuhan. Ya sudah dipanggil Tuhan. Dan bapak ini sudah tua. Masih tetap ini kan. Saya melihat bahwa saya bicara ini kasih contoh tentang satu doa saya. Setiap anak-anak Tuhan secara ekonomika, secara keluarga, secara kesehatan, apapun ketika kita menjaga ya kan bagaimana langit ini bisa tetap terbuka dan menurunkan hujan, maka saya percaya bumi yang kita pijak akan mengeluarkan buahnya. Katakan amin. Kata kuncinya adalah apa? Gaya hidup apa? Doa, muji, nyembah. Doa, muji, nyembah. Katakan amin. Yang kedua adalah kita harus memiliki gaya hidup. Ya apa saudara? Kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan. Di dalam Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama siapa? Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara yang kedua ini bicara tentang apa saudara? Selain kita harus membangun gaya hidup doa muji nyembah. Kita pun harus memiliki gaya hidup apa saudara? Hidup dalam apa? Kasih dan pengampunan. Agar kita dapat hidup dalam berkat rohani dan berkat jasmani. Saudara sini. Yusuf saudara anak daripada Yakub ya memberi nama anak sulungnya itu Manase. Dia berkata apa? Sebab Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Saudaraku, dia pakai kata Allah. Lalu setelah itu saudara di sini dikatakan dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Lalu sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku.
Dia sebut Allah, Allah. Saya yakin saudara, dia kan pada waktu dia mengambil keputusan, aku beri nama Manasye, sebab Allah telah membuat aku lupa. Ya kan? Membuat aku lupa sama sekali kepada apa? Kesukaranku dan kepada rumah papaku. Ini bicara tentang apa saudaraku? Yusuf seorang yang punya gaya hidup doa muji nyembah. Sekalipun tidak ditulis dia berdoa, dia memuji, nggak ada. Tapi kalau dia bisa menyebut Allah yang menyebabkan aku lupa, itu hasil daripada apa saudara? Gaya hidup doa muji nyembah. Kalau kita bisa mengasihi sesama kita, keluarga kita, orang-orang yang sudah menyakiti kita, yang bersalah sama kita, dan kita bisa mengampuni mereka, itu hasil daripada apa? Gaya hidup apa? Doa muji nyembah. Saudara setuju nih, katakan amin. Dan terbukti Yusuf ini buktinya. Lalu dia berkata, saudara, setelah dia ambil keputusan, aku ampuni semua. Karena Allah membantu aku melupakan. Dia ambil keputusan untuk mengampuni dan Allah membuat aku lupa. Sama sekali lupa kepada kesukaranku dan kepada rumah bapak. Apa yang terjadi? Saudaraku, lalu akhirnya muncul Efraim sebagai satu pengakuan. Karena aku mau hidup dalam pengampunan, maka muncul yang namanya Efraim. Apa arti Efraim? Saudara tahu apa arti kata Efraim? Sebenarnya ini adalah bicara tentang apa saudara? Ya kan? Double fruitfulness. Jadi istilah berbuah lebat. Berbuah-buah lebat. Kehidupan yang berbuah-buah lebat. Jadi saudara dan saya bisa berbuah lebat hidupnya. Ada berkat jasmani dalam hidup kita. Saudara, karena kita memiliki berkat rohani. Yang ngerti katakan amin. Salah satu berkat rohani yang perlu kita miliki adalah apa saudara? Kemampuan untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Seperti halnya Yusuf saudaraku. Ya kan? Dia berkata bahwa aku bisa berbuah-buah lebat. Aku bisa berguna. Aku bisa diberkati luar biasa hidupku ini. Karena Allah telah membuat aku lupa sama sekali. Katakan amin. Gak ada satupun kita bisa ngampunin orang loh. Kalau dengan kekuatan kita sendiri gak mungkin bisa. Gak bisa saudara. Karena kita semua dasarnya kan egois. Kita mau orang lain ngampunin kita kalau kita salah. Kita tuntut dia harus ampunin. Dan kita kasih meterai ke dia. Sebagai pernyataan maaf kita. Tapi kalau orang bersalah sama kita, kita sulit untuk ngampuni. Enak aja meterai 1.000, 10.000. Nggak bisa. Itu kalau bukan Tuhan. Harus Tuhan. Itulah makanya harus membangun gaya hidup. Ini penting semua. Akhirnya berdampak kepada gaya hidup kasih dan pengampunan. Kalau ini sudah bisa naik lagi ke level yang ketiga saudara. Gaya hidup apa? Ini gaya hidup yaitu apa? Rela menderita. Karena beriman kepada Yesus. Ini saudara taat. Ini yang membuat kita bisa jadi masuk garis akhir. Kita beroleh mahkota sorgawi. Kalau kita bisa sampai ke level gaya hidup rela susah. Aku rela susah karena Tuhan. Karena imanku. Karena kekristenan aku rela susah. Susah dalam hal apa? Mungkin dalam hal jasmani. Dalam hal yang rohani. Aduh hati tahan hati. Susah dalam hal apa? Keuangan aku rela lah korban. Ini bicara korban. Rela korban. Waktu. Uang, bisa semua ini. Kalau sampai ke level korban, maka benih yang saudara tabur, itu benihnya luar biasa. Di Alkitab ada seorang bernama siapa? Stefanus. Yang ketiga, saudara rela menderita karena iman kepada Yesus Kristus. Ya, di dalam Kisah 7 ayat 55 sampai 60 saudaraku. Ini kisah Stefanus saudaraku. Ya, kita baca sama-sama yuk. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanannya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka. Lihat, saudara, dia lihat langit terbuka. Saudara, dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka orang Yahudi ini menyeret dia keluar kota. Lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama siapa? Saulus, yang akhirnya namanya siapa? Rasul Paulus.
sedang mereka melemparnya, Stefanus berdoa. Apa doanya Stefanus, saudara? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring apa? Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan ini, itu meninggallah ia. Ayat yang pertama, Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ini, saudara, kisah ini menggambarkan apa? Langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan apa? Buah. Lewat siapa? Lewat Stefanus yang punya gaya hidup apa? Rela menderita. Ini levelnya udah bukan lagi waktu. Rela menderita karena kehilangan waktu, kehilangan uang. Tapi ini rela menderita kehilangan nyawa demi melihat orang-orang Yahudi bangsanya ini, saudara, bisa diselamatkan. Ini udah level ini sudah melampaui. Pasti dia punya gaya hidup apa? Doa muji nyembah. Dia punya gaya hidup apa? Kasih dan pengampunan. Makanya dia berkata, Tuhan Yesus, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Aku mati gak apa-apa, tapi jangan hukum mereka. Mereka memang salah, menganiaya aku yang tidak bersalah, tapi engkau jangan hukum mereka. Dijawab gak doa Stefanus? Dijawab. Buktinya apa? Saulus yang pemimpin itu, anak muda itu, tidak dihukum oleh Tuhan. Bahkan Tuhan ubah dia menjadi siapa? Rasul Paulus. Ini benih. Ini benih, saudaraku. Hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa, saudaraku. Ini benih. Karena darah Stefanus. Dan doa Stefanus. Gaya hidup Stefanus. Sebenarnya Stefanus itu bukan rasul. Bukan hamba Tuhan, bukan nabi. Dia cuma seorang diaken yang dipilih untuk melayani para janda-janda. Layannya apanya? Makannya. Makan pagi, makan siang, makan sore. Itu aja ngurusin janda. Tetapi 7 orang yang dipilih jadi diaken ini adalah orang semua yang penuh Roh Kudus dan penuh firman. Yang punya karakter Kristus. Dan salah satunya adalah Stefanus. Oh, saya merinding nih cerita Stefanus. Kematian Stefanus. Dia adalah martir pertama. Orang yang mati karena Kristus yang pertama. Bukan 12 rasul belum pada. Ini sudah luar biasa. Di luar daripada rasul. Dampaknya apa? Saya ingin rindu saudaraku bahwa Indonesia butuh Tuhan. Indonesia perlu Yesus. Keluarga kita butuh Tuhan Yesus. Walaupun mereka sepertinya cuek. Mungkin mengejek, menghina. Tapi mereka semua butuh Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan ke surga. Indonesia membutuhkan orang-orang yang punya gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Yang meningkat menjadi gaya hidupnya apa saudaraku? Kasih dan pengampunan. Lalu meningkat lagi menjadi gaya hidupnya apa? Rela dan suka menderita. Asalkan bisa melihat banyak orang bisa diselamatkan dan bisa kenal Tuhan. Saya berdoa biarlah ini yang menjadi renungan saudaraku buat kita semua. Saudara bisa diberkati dengan pesan ini. Tutup mata kita akan berdoa. Bapakku berdoa. Biarlah langit surga di atas kami menurunkan hujan. Dan bumi mengeluarkan buahnya. Kami mau punya gaya hidup doa, muji, nyembah. Kami mau punya gaya hidup kasih dan pengampunan. Kami mau punya gaya hidup ya Tuhan seperti Stefanus. Ya Tuhan yang rela menderita. Ya Tuhan sengsara demi melihat kerajaan Tuhan makin besar. Banyak jiwa bisa diselamatkan. Banyak jiwa makin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni ego kami. Sehingga tanah yang kami pijak kering, tidak menghasilkan buah. Kami mau kehidupan kami kehidupan yang berbuah, bermanfaat. Sehingga banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang yang bisa hidupnya diubahkan. Pakai hidup kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Ku tak hidupku
persembahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, kata roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lo berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Bungkus anak-anakmu semua dengan kuat kuasa darahmu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Tuhan, Engkau janji kalau hati kami melekat kepadamu, Engkau akan meluputkan kami dari segala virus-virus ya Tuhan, dari segala sakit penyakit, dari segala malapetaka mara bahaya. Tuhan, Engkau janji Tuhan, Engkau akan melindungi kami, melihara kami. Ketika kami berseru, Tuhan jawab kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan akan berikan panjang umur buat kami dan keselamatan buat kami. Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu ini, tolong turunkan berkat-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang membawa persembahan ya Tuhan untuk ya Tuhan pelayanan Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah tempat ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, biarlah ya Tuhan langit ya Tuhan, surga di atas kepala mereka menurunkan hujan, dan bumi yang dipijak menghasilkan buah ya Tuhan, sehingga mereka akan kenyang dan tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kekasih Kristus, angkat kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.